Kalau saya tulis di bawah tulis semuanya nggak cukup ya. Jadi kalau saya lagi jelasin sambil ditulis saja. Syurut at-ta'rif. Syarat-syarat ta'rif. Yang pertama, dia harus kaunuhu jami'an mani'an. Ini ada yang pakai istilah mutorid munakis. Tapi lebih familiarnya yang ini saya pakai ini aja. Kaunuhu jami'an mani'an. Dia harus jami' mani'. Apa itu jami'? Apa itu mani'? Jami' itu artinya mencakup. Jami' itu artinya mencakup. Artinya apa? Artinya definisi itu harus mencakup semua afrodnya mu'arraf. Mani itu apa? Artinya dia mencegah. Mencegah dari apa? Mencegah dari selain afrodnya mahiyah itu masuk ke dalam takrif. Jadi yang masuk ke dalam anggotanya harus diajak, yang nggak masuk ya diusir. Gitu ya. Misal saya katakan apa itu insan? Kalau saya cuma bilang hayawanun atau hayawanun mutaharrikun, itu memang jami. Semua manusia kan hayawan mutaharik tuh. Tapi apakah sudah mani? Belum. Dia belum mencegah asad juga bisa masuk, kirdun juga bisa masuk. Dia belum mani. Atau dia mani doang, tapi nggak jami. Misal saya bilang, apa itu hayawan? Hayawan itu natik. Hayawan itu zat yang berpikir. Itu kan dia mani kan? Ya, selain yang apa namanya? Ketika saya bilang natik, maka itu dapat mencegah yang nggak natik. Tapi dia juga nggak ngajak hayawan yang lain. Dia nggak jami, dia nggak mencakup. Misal saya bilang apa itu insan? Insan itu zat. Ya zat emang insan, tapi definisi antum belum jami, belum mencakup semua insan. Gitu kan? Kaunuhu jami'an mani'an. Nomor 2. Ayat wasyartuhu wasyartu qulin ayyuram mutarida min agisan wa dhahiran. Kaunuhu dhahiran. Dia harus jelas. La dhahiran la khafiyah gitu aja. La ab'ada itu artinya tidak khafi, tidak abstrak. Dia harus jelas. Dia nggak boleh mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sulit, lebih abstrak. Misal saya bilang, apa itu asad? Nah, antum malah ngasih definisinya al-asadu golden far. Karena lebih sulit gitu lah. Harusnya antum ngasih definisi yang lebih mudah. Dia itu harus azhar gitu lah. Kaunuhu zahiran atau azhar gitu. La khafiyah, tidak samar, tidak abstrak, nggak jelas. Nomor 3, wa zahiran la ab'ada wala musawiyah wala tajawuza. Syarat yang kedua, tidak boleh menggunakan majas. Nomor 3, wala tajawuza, tidak boleh menggunakan majas. Oh, la yakunu majaza. Illa bil qarinah. Definisi nggak boleh pakai kalimat atau lafat yang majas, kecuali ada qarinahnya. Ya, di dalam ilmu balaghah, di dalam majas itu kan harus ada yang namanya alaqah sama qarinah. Nah, fungsi qarinah di majas itu apa? Fungsinya apa? Untuk mani'atun, ya, mani'atun anil makna al hakiki. Fungsi daripada qarinah, misal saya katakan ra'aitu asadan, saya melihat singa. Kalau saya bilang saya melihat singa doang, ra'aitu asadan doang, maka orang-orang mengira saya melihatnya binatang gitu kan, binatang singa. Tapi kalau saya bilang ra'aitu asadan fil mimbar atau yakhtubu fil mimbar, sedang beretorika, sedang ceramah di mimbar, maka nggak mungkin yang saya maksud asad di sini adalah binatang, tapi dia pasti seseorang yang suja, yang berani, yang apa ceramahnya tuh berapi-api sampai gebrak-gebrak meja kayak Pak Prabowo. Kayak gitu kan. Kan yang satunya enggak lah. Nah,
Itu berarti qarinah di sini fungsinya apa? Mani'atun. Jadi qarinah di dalam majas itu fungsinya mani'atun an iradatil ma'nal hakiki. Dia mencegah dari dimaksudkan makna yang hakiki. Jadi ketika saya bilang ro'a itu asadan, biar nggak dikira saya melihat asad beneran, saya bilang yaktubu fil mimbar. Jadi fungsinya mani'atun anil an iradatil makna al hakiki. Misal saya mendefinisikan, saya bilang apa itu DPR gitu kan. Anggota DPR itu apa sih? Nah, terus saya bilang DPR itu tikus. Terus saya bilang kayak gitu. Udah gitu doang. DPR itu tikus. Itu nggak boleh saya bilang seperti itu. Bukan karena disensor, enggak. Ya karena dia majas. Saya bilang itu majas. Tapi nggak ada korinahnya. Nah, nanti orang dikiranya, oh anggota DPR itu emang benar-benar tikus. Dikira emang benar-benar tikus. Nah, kecuali saya mendatangkan korinah. Saya bilang, apa itu anggota TBR? Yaitu tikus yang berdasi yang melenggang di Senayan. Kayak gitu kan. Itu berarti ada tikus, ada korinahnya juga. Ada kalimat yang majas, ada korinahnya juga. Saya bilang berdasi, nah, kata berdasi itu udah nggak mungkin itu binatang itu kan. Melenggang di Senayan apalagi seperti itu. Nah itu namanya mendefinisikan sesuatu dengan majas, tapi boleh karena ada korinahnya. Tapi kalau bisa nggak usah sih, nggak usah pakai majas-majasan, nggak usah pakai contoh yang tadi juga. Nomor 4. Bila qarinatin biha tujuwiza wala bima yudro bimahdudin wala. Ya, la yakunu apa bahasa enaknya ya? La yakunu bi mahdudin yudro. La yakunu la yatawaqqafu gitu ya. La yatawaqqafu la tatawaqqafu ma'rifatuhu ala ma'rifati al mu'arraf. Nah, yang keempat adalah la tatawaqqafu ma'rifatuhu ala ma'rifatil mu'arraf. Tidak bergantung apa ma'rifatuhu memahami definisi tadi. Dia tidak bergantung kemana? Ala ma'rifatil mu'arraf. Tidak bergantung pada pemahaman terhadap mu'arraf. Misal, saya bilang apa itu genap? Genap itu angka yang tidak ganjil. Apa itu ganjil? Angka yang tidak genap. Nah, udah muter-muter aja kayak gitu. Gelap itu apa? Gelap itu nggak terang. Terang itu apa? Terang itu nggak gelap. Ya udah muter-muter aja kayak gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Atau saya menggunakan definisi tapi dengan cara menyebutkan hukumnya. Misal saya mengatakan al-fa'ilu, apa definisi fa'il itu apa? Ismun marfu'un terus apa terus? Ja'a ba'dal fi'li gitu kan. Saya pakai dua kata ini aja dulu. Ismun marfu. Nah, fa'il ini kan nau gitu ya. Ismun disebut apa? Jins ya. Nah, ini baru marfu. Nah, ini kata marfu ini sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena dia tuh hukum. Di dalam ilmu nahwu ya, jadi jangan dipahami hukum, semua hukum itu wajib, halal gitu kan. Halal, haram, sunnah, mubah, bukan itu. Hukum itu beda-beda tergantung disiplin ilmunya. Kalau saya lagi bahas fikih, ya berarti hukumnya halal, haram gitu kan. Mubah, wajib. Kalau saya sedang membahas ilmu nahwu, hukumnya apa? Hukumnya ya marfu, dibaca rafa, mansub, majrur, majzum, atau hukumnya dia mu'rab, mabni, itu semuanya hukum-hukum ilmu nahwu. Atau misal ilmu hadis, ya mustalah hadis. Ya, ilmu hadis itu kan ada istilahnya hukum. Hukum hadis ini apa? Makbul, mardud, hukumnya ditolak, hukumnya diterima gitu kan. Jadi hukum jangan dipahami halal haram doang. Gitu kan. Nah, memasukkan hukum ini menurut Manatikoh nggak boleh. Makanya setelah syarat tadi disebutin, Imam Akhdari nyebutin wa indahum min jumlatil mardudi antat kulal ahkamu fil hududi. Nggak boleh memasukkan wa indahum menurut Manatikoh
min jumlatil mardudi, termasuk yang ditolak adalah antadkhulal ahkamu fil hududi, antum memasukkan hukum di dalam ta'rif. Kenapa nggak boleh pertanyaannya? Karena ini akan melazimi ad-daur. Daur itu apa daur? Tawakkufu asyai' ala ma yatawaqqafu alaihi. Bergantungnya sesuatu ke sesuatu yang bergantung kepada dia. Jadi A bergantung ke B bergantung ke C bergantung ke A lagi, misalnya kayak gitu kan. Nah, misal 3 orang ini utang-utangan gitu kan. Misal Mas Harlan punya utang di Maul punya utang di Umam gitu kan. Nah, di situ mintalah si Harlan ini ke si Maul itu kan. Tolong kasih duit saya gitu. Saya nggak punya, minta Umam. Nah, di situ atau misal gini sorry. Dia minta duit ke Maul minta duit ke Umam minta duit lagi ke Harlan, muter aja kayak gitu. Itu namanya daur gitu kan. Atau misal biasanya itu pembahasan tauhid itu dikaitkan ke wujud. Jadi A tidak wujud kecuali ada B. B tidak wujud kecuali ada C. C tidak wujud kecuali ada A. Muter lagi. Atau langsung A sama B. A nggak wujud kalau nggak ada B. B nggak wujud kalau ada A. Ini juga namanya daur. Kalau ada daur, maka nggak akan tercipta apapun. Dia akan melazimi istihalah. Nah, itu pembahasan tauhid lah. Intinya daur itu nggak boleh secara akli. Logikanya daur itu nggak boleh. Daurnya di mana? Daurnya di sini. Ada kaidah mengatakan, saya jelasin di sini deh. Ada kaidah mengatakan al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawuri. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang atau kepanjangan tangan dari mentasawurkannya. Artinya kita tidak bisa menghukumi sesuatu kecuali kita sudah mentasawurkannya. Misal, saya nggak pernah makan yang namanya papeda. Saya bukan orang timur gitu kan. Saya nggak pernah makan yang namanya papeda. Nggak ada tasawurnya. Atau mungkin adalah gambarannya aja gitu kan, fotonya. Cuma saya kan nggak pernah merasakan. Makanan itu kan dinilai dari rasanya gitu kan. Jadi saya nggak punya tasawur rasanya. Makanya saya nggak boleh menghukumi papeda itu, saya bilang papeda itu nggak enak atau papeda itu pahit. Nggak boleh saya menghukumi makanan tersebut. Kenapa? Karena saya nggak punya tasawur rasanya. Gitu ya. Makanya al-hukmu 'ala syai' menghukumi sesuatu itu kepanjangan dari mentasawurkannya. Kalau sudah mempunyai tasawur, baru sah kita untuk menghukumi. Nah, dari kaidah di sini, kalau saya menggunakan hukum di dalam ta'rif akan melazimi daur. Kenapa? Karena saya kan sedang mentakrifkan sesuatu ya. Sorry. Ini ada mu'arraf. Sesuatu yang didefinisikan. Dia nggak difahami kecuali saya paham apa? Takrif. Nah, takrif ini nggak dipahami kecuali saya paham hukum. Karena isinya takrifnya kan hukum kan. Berarti saya harus memahami hukumnya kan. Hukum ini, tadi kan kaidahnya gitu. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum ini membutuhkan tasawur mu'arraf. Saya harus, kalau saya pengen menghukumi, saya harus tahu apa itu papeda yang didefinisikan kan mu'arraf. Nah, ini muter akhirnya. Mu'arraf butuh takrif butuh hukum, hukum butuh mu'arraf. Ini jadinya daur, nggak boleh. Nah, makanya nggak boleh menggunakan hukum sebagai bagian daripada ta'rif. Itu yang keempat. Yang terakhir, la yakunu bilafzin mushtarakin khalin. Ya, khalin itu artinya tersepikan. Tersepikan apa? Nggak ada gitu ya. Nggak ada apanya. Khalin anil qarinah. Qarinah juga. Kalau antum mau pakai lafadz yang mustarak, harus kasih qarinah. Lafadz mustarak itu apa kemarin? Matahada lafzuhu ya wa ta'addada
wat'uhu wa ma'nahu. Jadi lafadz mustarak itu lafadz yang satu lafadznya tapi maknanya itu banyak. Contohnya kemarin pakai ain gitu kan. Ainun itu artinya banyak. Maka kalau saya mendefinisikan, saya misal mendefinisikan apa itu matahari. Ma huwa asyams. Terus saya bilang asyamsu misal. Itu ainun. Nah, kalau saya bilang ainun tok, ainun doang, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ain itu banyak. Ain itu bisa artinya sumber air gitu kan. Ainun jariyah yang mengalir. Bisa juga ainun yang mata-mata jasus gitu kan. Nah, kalau yang dimaksud adalah matahari, saya harus nambahin ainun yang mudiah, ain yang bersinar. Nah, berarti ain yang bersinar itu apa ya? Matahari. Jadi ini kan lafadz yang mustarok ya. Nggak boleh mustarok tanpa apa tadi? Qarinah. Nah, bedanya qarinah di mustarok sama majas itu kalau qarinah di majas fungsinya mani'ah. Kalau di mustarok fungsinya itu muayyinah. Muayyin, mentakyin, untuk menentukan. Jadi kan lafadz mustarok maknanya banyak tuh. Ya, biar tepat makna yang saya kehendaki, saya kasih qarinah. Biar saya memilih. Jadi misal saya bilang ra'aitu ainan, saya melihat ain. Nah, itu kan antum apa pemahamannya bisa beda-beda tuh. Saya melihat apa? Apakah saya melihat matahari atau emas, emas juga ain. Apa saya melihat sumber air, apa saya melihat mata-mata gitu kan. Maka saya harus ngomongnya itu harus saya kasih qarinah biar mentakyin, biar menentukan salah satu maknanya. Ketika saya bilang ra'aitu ainan jariyah, saya melihat ain yang mengalir. Artinya saya melihat apa? Sumber air. Karena udah ada qarinahnya boleh. Gitu ya. Sampai sini dipahami? Ada pertanyaan? Hah? Kalau memang contohnya apa? Contohnya apa? Iya makanya itu tidak. Itu dikatakan takrif yang nggak sah. Karena kan nggak sesuai. Al-insanu nanti kan bisa. Itu jamek mana gak? Masa? Ketika saya bilang al-insan natikon, apakah nggak memasukkan semua manusia? Apa yang disebutkan? Ya, jamek sama manik itu bisa dua kata. Yang satu menunjukkan jamek, yang satu menunjukkan manik. Bisa satu kata sekaligus memasukkan semuanya. Saya bilang al-insan natikun. Ketika saya bilang natik, itu kan mencakup semua manusia gak? Mencakup. Dia juga jamek. Natik juga dapat mengeluarkan selain afrodnya manusia. Jadi dia satu kata, ya, satu obat two in one, kan misal kayak gitu. Jadi dia bisa jamek plus manik. Atau kasih contoh yang gampang lah, takrif lafzi gitu kan. Golden far itu apa? Asad udah satu, itu jamek manik itu. Ya semua lafaz, semua takrif lafzi itu langsung jamek manik. Ya selama katanya benar ya, selama katanya benar. Paham? Jadi nggak harus dua kata, yang satu jamek, yang satu manik, nggak harus. Saya cukupkan dulu. Syukron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.